Selamat datang kembali di Urban Paradox. Mengulas fenomena terkini dari Sisi yang berbeda. Wah, minggu terakhir belum sih ya. Minggu ketiga. Iya, ketiga. Tapi sebenarnya minggu depan juga kita udah masuk ke awal bulan ya. Ya, kita balik di akhir-akhir September ini bawain lagi berita-berita terhangat, terbaru, tergokil, terlucu. Terlucunya itu dari komen-komen biasanya. Benar. Hari ini kita bawain apa dia? Kita dari ada beberapa ya. Pertama ada Kementerian RI resmi imbau perusahaan untuk tidak pakai syarat diskriminatif seperti penampilan menarik dan tinggi badan di lowongan kerja. Waduh, ini kan biasanya jadiannya. Jadi syarat wajib perusahaan-perusahaan gitu ya. Tinggi badan lah, penampilan menarik. Penampilan menarik ini sebenarnya perspektifnya kan beda-beda ya. Betul. Jadi bingung nih. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker melarang perusahaan mencantumkan syarat diskriminatif dalam lowongan kerja. Mulai dari syarat berpenampilan menarik, tinggi badan, hingga status pernikahan kini tidak boleh lagi menjadi syarat untuk perekrutan Iya, pekerjaan. aturan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang rekrutmen pekerja. Jadi ini maksudnya nggak spesifikkan lagi karyawan-karyawan yang pengen mendaftarkan diri ya. Karena berpenampilan menarik itu lumayan beban ya, kayak apa aja kan nggak bisa. Aduh. Karena bisa aja di menurut orang lain menarik, tapi perusahaan Iya, itu betul. ternyata kan menurut pacar sendiri menarik kok. Tapi menurut perusahaan kurang. Tapi menurut tadi aku menarik nggak? Tanya pacar kakak aja kalau punya nanti ya kak ya. Oh. Nah di sini biasanya ada anomali-anomali yang komen ada. Apa itu komennya dia? Lagian kalau ngikutin syarat, aduh. Ini kayak nanti kita sensor ya, nanti disensor ya editor ya. Lagian kalau ngikutin syarat berpenampilan menarik, gak akan keterima di mana-mana. Waduh. Ya tergantung yang lihat ya. Kalau ngeliat istrinya mungkin menarik. Iya. Ya. Kamu nggak bisa nilai orang menarik atau enggak, kan punya perspektif masing-masing. Benar. Tuh buat bos-bos perusahaan itu. Usia maksimal 25 tahun loh, dibenerin. Dikira umur segitu udah financial freedom. Waduh. Apa dia? Waduh, sensor-sensor. Ya, Tapi bener ya kak ya? Makanya Masa banyak usia banget? maksimal 25 tahun. Sedangkan lulusannya satu tuh biasanya di umur 24. Iya, itu paling biasanya mungkin kalau paling cepat di umur 22 itu paling cepat. Ya paling cepat. Nah, yang lulus umur 24, waduh, tahun depan sudah nggak bisa ngelamar. Iya, harus buru-buru banget, Masih terkejar ya. buru-buru. Sedangkan lapangan kerja kita kan masih minim. Iya, udah minim, syaratnya banyak banget lagi. Ya, maksudnya ini jadi anu juga kan buat Kemenaker RI ya. Syarat-syarat diskriminatif seperti penampilan menarik ya dihilangkan, ya membantu lah ya buat teman-teman yang lain bisa mendaftar. Walaupun dari perusahaan mungkin pakai perspektif sendiri lagi. Maksudnya ya didahulukan skillnya, Iya, terus kebutuhan perusahaan itu apa itu yang dibutuhkan. Lagi pula kan semakin kita punya uang, seharusnya penampilan tuh nanti semakin ngikutin ya. Betul. Yang penting keterima dulu kerjanya ini. Iya. Nah, nanti kalau udah dapet uang, gampang lah perawatan ya kayak. Ini kalau udah, ya kalau menurut perusahaan penampilan lu belum menarik, belum keterima kerja lagi. Kapan keterimanya kalau gitu ya? Kapan dapat uangnya? Aduh. Mana umur makin tua lagi. Iya. Aduh. Sudah dikejar umur, disuruh menarik. Dikejar banyak hal ya kita di Indonesia ini. Aduh. Usia masih produktif aja tidak lolos kualifikasi. Tuh banyak tuh keluhan-keluhan masyarakat. Himbau dong mah, Pak RT juga bisa. Ya ini jadi bisa direalisasikan ya kak ya. Ya maksudnya perusahaan lapangan kerja semakin banyak, terus persyaratan-persyaratan yang diskriminatif juga sudah nggak ada lagi lah ya. Yang mendahulukan lah kerja lokal, terus pekerja yang memang punya kapasitas, punya kemampuan, ya punya kemampuan tergeser dengan penampilan. Karena fresh graduate nih banyak banget.
Nah, ini yang sempat ramai kemarin tuh Apa Kak. nih? Rame apa ini? Lontarkan kritik keras MBG di depan DPR. Sebenarnya siapa sih Tan Shot Yen itu? Shot gimana bacanya? Panshotnya Ya, ya. mohon maaf ya kalau salah Ibu ya. Ya. Tan Shot Yen. Wah, dia udah lewat tidak? Kenapa nih di dia? sosmed Kakak? Ini lewat terus nih di sosmed aja nih. Hmm. Jadi pada Senin tanggal 22 bulan September lalu, Tan Shot Yen, Ibu Tan Shot Yen ini menghadiri sebuah rapat bersama Komisi 9. 9 DPR RI yang membahas program MBG ini. Nah, dalam kesempatan itu ia mengkritik keras program MBG yang dinilai salah kaprah tuh katanya. Perkaranya adalah menu yang dianggap nggak sesuai dengan kebutuhan anak. Alih-alih menyehatkan, menu justru bisa membawa resiko kesehatan. Salah satunya kemarin yang lewat di sosmed AD itu Ibu Tan Shot Yen ini membawakan itu apa bersuara tentang burger-burger itu yang dinilai kayak katanya MBG ini kan makanan bergizi Gizi. gratis. Kenapa membawain burger? Ya, bahkan mungkin ada juga dibawakan sama ibu ini katanya bilang kalau mungkin di perkotaan kita bisa dapat daging yang diolah, Ya. tapi yang di pedesaan itu beberapa ibunya melihat katanya ada daging yang warnanya merah-merah pink-pink yang kita masih dipertanyakan apakah ini beneran daging yang fresh, yang sehat. Nah itu Betul. dia. Dan ibunya juga menyuarakan kayak kalau ibunya lebih setuju MBG itu dibawainnya, dimasakinnya, disajikannya itu makanan yang emang khas Indonesia aja. Jadi anak-anak di Papua bisa merasakan makanan khas Kalimantan, begitu pun sebaliknya. Menarik ya, menarik. Iya benar. Ya tuh burger, ya jangan mentang-mentang ada sayur disangka sehat, tapi kan pasti ya tadi juga kendala Iya. soal daging di pedesaan pasti beda lah sama daging-daging di kota, freshnya, tingkat freshnya, terus cara ngolahnya juga pasti beda. Ya, meskipun mungkin itu salah satu cara pemerintah menyesuaikan lidah anak-anak dengan makanan sehat juga cuma gitu ya kayak cuman ya semoga bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Ini juga banyak nih dari netizen yang nanya ibu ini tuh sebenarnya siapa? Siapa sih Kak sebenarnya? Tan Shot Yen ini merupakan dokter. Nah, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jelas fakultas nomor 1 di Indonesia nih ya. Lulusan tahun 1991. Nah, terus selanjutnya Dr. Tan ini kembali menempuh pendidikan di berbagai bidang kesehatan. Dia juga meraih gelar di bidang instruksional fisioterapi di Australia. Nah, selesai sampai di sana, Dr. Tan juga mengambil pendidikan pasca sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Waduh, jadi emang pengalamannya di bidang kesehatan ini nggak diragukan lagi ya Kak ya. Jadi beliau ini nggak hanya bersuara, tapi menyuarakan apa yang beliau tahu juga yang emang seharusnya. Jadi bukan hanya dari masyarakat, tapi dari pengetahuan yang ibunya pernah tahu juga gitu. Keren banget ibunya nih. Ibu siapa tadi? Tan Shot Yen. Waduh. Kayaknya kita perlu lebih banyak lagi ibu-ibu seperti ini ya, Betul, yang gitu. masuk di sela-sela dewan sana. Gila keren Buat sekali. ngontrol. Benar. Waduh. Akhirnya ini komen juga dari Aziza Hanum. Aduh, tersebut nama Maji. Akhirnya mereka undang orang yang tepat. Terima kasih Dokter Tan sudah menyampaikan sesuatu yang sudah seharusnya. Nah, pastinya tapi perlu dikaji lagi nanti oleh pemerintah seperti apa masukan-masukan ini dan semoga bisa menghasilkan program MBG yang ideal lah, bisa Benar. optimal, maksimal. Yang masuk saya anak-anak, tapi juga masih masuk dengan program MBG ini ya, kayak nggak keluar dari makanan bergizi ini. Karena terakhir kan di Bandung ada beberapa siswa yang keracunan ya Iya. soal MBG. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh semoga tidak terulang lagi. Semoga ya semua siswa-siswa, teman-teman, adik-adik bisa menikmati. Benar. Semoga program ini semoga program ini bisa dinikmati ya Kak ya, bukan jadi ancaman buat kita atau jadi salah kaprah dan salah arah. Gitu. Nextnya apa nih? Apa ya dia? Tim Indonesia Borneo Flasher, nah itulah juara dunia di CGC World Cup 2025. Waduh, keren Ya, tim banget ya. teknis Indonesia sukses membuat sejarah dengan menjadi juara dunia di babak final CGC World Cup 2025 di Guangzhou, Cina, Tiongkok. Dan kemarin diselenggarakan juga pada tanggal 17 sampai 18 September.
Mereka mengalahkan peserta dari berbagai negara dalam kompetisi reparasi ponsel tingkat nasional. Berarti ini tukang servis-servis Iya. handphonenya dia ya. Dia tukang servis handphone go internasional nih sekarang Kak. Waduh. Memang banyak ya ahli-ahli di Indonesia. Gila, kan? Indonesia tuh sebenarnya banyak kok ahli-ahli kayak gini ya. Iya. Cuma ya, Kadang emang ada yang belum tersalurkan aja gitu ya. kadang ya juga luput dari pantauan pemerintah. Maksudnya yang gini-gini tetap disupport dan Bener. sudah juara ya tetap dijaga, ekosistemnya dijaga, teman-teman yang teknisi-teknisi lain bisa dirangkul juga. Ini loh bisa belajar bareng. Bahkan Kalau nih, bisa dijadikan kurikulum bisa. waduh. Baik HP ya. Jadi anak teknik semua, ini anak-anak sekolah ya kayak. Apa itu tadi dia? Nih bahkan nih, dengan waktu 5 menit 36 detik 91 milidetik, tim Borneo Flasher berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian tantangan dengan presisi tinggi. Wah, cepet banget ya kak ya. Biasanya ada nih kalau benerin HP di counter aja minimal sehari deh kayaknya. Jadi ini udah nggak bisa diragukan lagi nih. Makin go internasional. Ganti baterai ya benar ya. Jadi ganti baterai atau ada yang dicek kan? Aduh. Tuh. Nih, banyak reaksi netizen juga Apa nih. itu dia ada apa aja? Udah dibilang, kita tuh keren-keren kok. Oh. Cuma butuh motivasi dan full support dari material, wadah belajar, dan semuanya lah. Nah, bener banget nih kayak Kak Bagas bilang tadi. Makin laris saja tukang servis di TC dipakai. Ya makin naik ya emang Iya. mengangkat derajat tukang-tukang servis HP tuh. Aduh. Jadi karena ngeliat ini mungkin daerah-daerah bikin kompetisinya sendiri deh. Iya, mungkin nanti dimulai dari tiap RT ya, lomba 17-an nih, waduh. Baikin HP. Definisi bisa ditunggu, waduh. Ya yang Iya, penting iya, bisa. gak berhari-hari Nggak ya. berhari-hari. Mas 5 menit? Oke. Selesai aja. Langsung didaftarin nih ikut lomba langsung. Next apa nih? Next ada apa nih Adia? Polisi hentikan penggunaan sirene dan strobo. Kalau tidak prioritas jangan dibunyikan. Nah ini rame banget ya karena di Jakarta itu kan ya di sana kan pusat pemerintahan. Iya, ya, jadi padat banget ya. ada kementerian di sana, ada banyak orang-orang yang memanfaatkan hal ini tuh buat kepentingan pribadi biasanya. Kadang hal-hal yang nggak urgensi mereka malah tetap pakai sirine dan strobo dan ini jadi hal yang Bikin resah. diresahkan oleh masyarakat gitu ya. Kan sama-sama di jalan. Kalau lagi Iya. nggak urgensi ya barengan gitu macet-macetan biar ngerasa. Hey, Atau kalau buru-buru ya berarti bangunnya lebih pagi ya itu kayak. betul. Karena kita semuanya juga bangun pagi sama sebelumnya macet. Oh, rame juga ya maksudnya video-video kiriman netizen gitu. Iya. Serobot gini. Dan masyarakat sekarang lebih berani gitu mereka Iya, buat datang langsung. Wah. Ya, ini protesnya ini rame banget nih. Jadi Tuh. ada hashtagnya stop totot kukuk gitu. Oh itu gerakannya totot stop totot iya sih. Ya aku juga kalau biasanya dengar strobo gini ya panik juga sih. Iya, buat Adia yang baru bisa bawa motor itu kayak kadang bikin panik ini kayak. Aduh, kadang jatuh. Apalagi kalau jalanannya mungkin lagi sempit, lagi kecil gitu, udah jalanannya sempit, Jalan dipaksa sempit. minggir nih kemana? Ke parit. Komennya nih, lagi-lagi kita berhasil guys. Suaranya didengar ya. Cuman masih banyak juga nih yang nanya, why sementara? Kenapa sementara aja ya? Oh. Apakah setelah berita ini nggak panas lagi nanti banyak lagi tutup wak-wak di jalan? We never know. Ya itulah buat pejabat-pejabat yang dewan terhormat, kementerian, lembaga, badan-badan semuanya menggunakan sirine dan strobo ya lebih bijak lagi lah. Kalau nggak Ya. urgen ya nggak usah ya Kalau kak ya. kepentingannya nggak urgen-urgen banget, ya jangan dipakai. Benar. Bahkan tuh ada sempat lihat loh di sosmed ada kalau nggak salah tuh ambulans yang bunyiin sirene tapi nggak dikasih jalan. Nah karena warga jadi salah kaprah dong. Ini di dalam ambulansnya ada orang apa enggak karena sesering itu di jalan kendaraan-kendaraan yang nggak ada urgensi pakai itu. Jadi kan yang harusnya didahulukan diutamakan malah jadi
nggak diutamakan karena warga seresah dan secapek itu. Oh. Gitu. Jadi buat dewan-dewan terhormat atau oknum atau mungkin bahkan warganya sendiri nih ya, yang beberapa mungkin ada yang pasang di mobilnya ya kayak kadang ada beberapa, nah itu juga dikurangin, kalau bisa dilepas nih. Ya ini buat oknum-oknum ya, bukan buat secara menyeluruh. Ya ada juga DPR yang tetap patuh, ada juga kementerian yang tetap patuh, ada orang-orang dinas yang tetap patuh. Ya, semoga itu bisa dicontoh ya kak ya. Tuh, kalau ada yang masih pakai wajib ditegur tuh, tegur aja. Tegur aja. Kita Viralkan. macet di jalan. Viralkan. Upload di sosmed. Selanjutnya ini ada Kemendiksaintek resmi luncurkan situs untuk cek keaslian ijazah secara online. Nah, ini gara-gara apa ya? Ini yang lagi hangat ya, nggak lagi hangat. Tapi ini hangatnya udah lama banget, tapi masih sampai sekarang lah ya. Kenapa itu dia? Hangatnya kenapa sih hangatnya? Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdiksaintek resmi meluncurkan situs baru bernama PISN atau Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional yang memungkinkan publik memverifikasi keaslian ijazah secara digital. Dengan sistem ini, legalisir manual ijazah tidak lagi diperlukan. Gitu. Situs PISN juga mempermudah proses administratif, terutama untuk pelamar-pelamar yang ingin melamar di institusi, terus membutuhkan verifikasi ijazah, alih-alih dan kan biasanya kita harus bawa ijazah fisik gitu ya, harus kemana-mana bawa ijazah yang dilegalisir. Nah sekarang dengan ada situs ini ya cukup menunjukkan bukti keaslian ijazah aja. Iya, ini juga menjawab keresahan masyarakat ya tentang isu-isu yang kemarin sempat ramai. Jadi ini ada menimbulkan beberapa komen nih, ada yang bilang kayak, tahu kan punya siapa duluan yang mau dicek? Aduh, YTTA ya kayak nanti hashtag YTTA. Punya aku. Diurutkan dari atas dulu, aduh. Dari atas siapa tuh? Apa tuh? Adalah yang tahu-tahu aja, waduh. Ijazah dia palsu atau asli? Asli dong, walaupun di angkatan aja ijazah lulusannya tuh udah tidak spesial aja ke SD ya. Kayak desainnya tuh sangat minimalis gitu. Mungkin karena yang ngedesain pusatnya udah Gen Z kali ya. Mungkin. Tadi sudah keluar ya ijazahnya dia? Sudah ya. Tinggal Pak Produser tahun ini kan. Iya dong. Ngambil ijazah. Insya Allah asli ya, nanti kita cek. Iya. Aduh, kita ke energi lagi. Ya, ada apa di energi? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bapak Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta seperti Shell tak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karena PHK ini imbasnya kelangkaan stok BBM yang terjadi sebulan terakhir ini. Menurut dia juga semuanya ada aturan lainnya. Nah, sebagai catatan juga ini teman-teman, sejak stok BBM langka, sejumlah SPBU swasta itu dikabarkan mulai melakukan efisiensi. Bahkan di beberapa video yang beredar di internet tuh ada sejumlah karyawan yang dirumahkan atau ditugaskan menjual kopi dari cemilan di sekitar lokasi kerja. Ya, kemarin itu sempat viral kan ada 2 karyawan Shell yang jualan kopi di pinggir jalan. Tapi ini menimbulkan banyak reaksi dari netizen ya, kayak netizen juga bingung nih, karena kan sebenarnya kelangkaan ini karena dibatasi juga ya Kak. Jadi mungkin pihak Shell-nya juga bingung ya seperti apa kalau dibatasin, nggak ada bisa dijual, nggak ada bisa dijual, tidak bisa menggaji gitu ya. Jadi ini ada reaksi netizen nih, nenek gue juga bisa kalau gitu dong. Waduh, terus nih ada yang nanya nih, terus gaji mereka pakai apa Pak? Bener juga ya. Kalau nggak di PHK masa dipekerjakan tanpa gaji? Iya, tuh. Udah lu baik. Ya itulah, semoga nemuin titik terang soal ini ya, pemutusan hubungan kerja ini, terus perusahaan-perusahaan swasta seperti Shell bisa kembali setelah ya, ada kericuan-kericuan lagi soalnya. Ini ada terakhir apa nih dia? Waduh, nih Erick Thohir diresmi FIFA untuk tetap menjabat sebagai Menpora dan Ketua PSI. Nah, Erick Thohir dipastikan tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI
Meskipun telah dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kepastian ini didapatkan setelah FIFA memberikan restu melalui surat resmi nih yang diterimanya. FIFA menilai rangkap jabatan ini tidak melanggar statuta atau aturan mereka. Oh, ya karena kemarin sebenarnya kan sebelum ke Menpora, Erick Thohir juga jadi menteri di BUMN dan itu tidak melanggar dan disah-sah aja sama FIFA. Dan sekarang ke Menteri Pemuda Olahraga mungkin karena satu segmen ya PSSI dan Pemuda Olahraga, jadi masyarakat merasa nanti takutnya ada kepentingan individu atau apa gitu. Tapi kan ya kita percaya atau kita doakan aja semoga kepentingan pribadi bisa diatasi lah oleh Thohir. Dan semoga bukan cuma sepak bola, PSSI, olahraga di Indonesia semakin berkembang ya dia ya. Iya benar banget. Dan Pak Menpora juga Pak Erick Thohir bisa fokusnya ke semua lah biar sama rata, jangan cuma ke Jangan hanya di sepak bola. karena sekarang jadi Menpora kan. Menpora kan ngurusi berapa cabar tuh cabang olahraga yang banyak banget gitu. Ya masyarakat sebenarnya sayang sama Erick Thohir, takutnya dia nggak bisa ngebagi. Iya, gitu. atau nanti pilih-pilih atau kurang adil Kurang seperti gitu itu. nanti kok bola terus sih, iya bola terus. Mungkin yang support bola senang, Iya. cuman yang ada hobinya yang lain kan. Hobinya lain, olahraga lain. Iya. Tuh. Tapi netizen ini memang double job, double salary. Aduh. Ada enak ada enggaknya ya, capek iya tapi ada enaknya juga. Gimana ya? Ya, tapi selama Erick Thohir bisa mengatasi permasalahan-permasalahan olahraga di Indonesia, ya kita doakan aja. Iya, toh sudah dilantik juga ya kak ya. Sudah dilantik. Semoga bisa mengemban amanah ya sebaik mungkin. Waduh. Oke. Oke, Adia, tadi berita-beritanya kita hari ini yang Ini rata-rata minggu ini kebanyakan dari para menteri ini kak ya. iya, tapi kita minggu ini juga kemarin presiden kita Pak Prabowo kan membuat salah satu sejarah lah, karena 10 tahun terakhir Indonesia itu absen gitu di sidang PBB umum, sidang PBB presiden kita. Kemarin 2020 sebenarnya Jokowi hadir cuma secara virtual, dan sekarang tahun ini Prabowo hadir langsung dan berpidato di depan kepala-kepala negara lainnya. Dan Waduh. pidatonya juga cokokan ya, maksudnya berapi-api gitu. Iya. Mengingatkan kita sama presiden pertama kita, Soekarno. Iya. Keren Pak Prabowo. Keren. Ya, sehat-sehat terus Pak Prabowo, semuanya jajaran kabinet, semoga cepat pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat sejahtera, tenang, aman, tentram, Damai. bisa makan, Dengan bisa layak kerja, ya. Benar. iya. Bisa makan dengan layak, dapat kerjaan yang layak dan merata ya kak ya. Merata. Oke lah, itu tadi ya berita kita dia Minggu ini. Berarti minggu depan kita udah ketemu di awal bulan nih kayaknya. Iya, di awal bulan. Oh iya, kita sih masuk Oktober minggu depan. 2 bulan lagi 2026 ya. Waduh. Agak nggak terasa tapi cukup terasa juga sih sebenarnya. Tapi cepat banget ya. Sedih ya? Kok sedih ya? Sudah, oke. Udah ya, kita selesaikan sampai di sini dulu kayaknya berita-berita kita. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan berita-berita terbaru, Benar banget. terhangat. Di hot lagi awal bulan tuh ada apa ya di minggu Ada depan? apa ya? Apa ya? Aduh. Oke, timnas kayak main kayaknya minggu depan. Tapi Waduh. tak- Oke, sampai jumpa buat semuanya. Sukses, sehat-sehat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Dadah. Dadah.